Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi kuasa mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian, sebab melihat, dan berbahagialah telinga kalian, sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menyampaikan pentingnya mendengar, terutama mendengarkan dengan hati. Karena orang bisa saja mendengar, tetapi lewat begitu saja dan tidak mengerti. Mendengarkan adalah sebuah seni, mendengarkan adalah sebuah skill yang memang harus kita latih terus-menerus. Mendengarkan berarti mempercayakan diri. I trust you. Itu artinya mendengarkan. I give myself to you. Saya mempercayakan diri saya kepadamu. Itulah mendengarkan. Karena itu pertama-tama mendengarkan harus ada minat di dalam diri kita. Ada kerinduan untuk mengerti. Ada keinginan dari dalam hati untuk sungguh-sungguh fokus. Dan kemudian menimbang-nimbang. Dan karena itu kemudian mengerti. Dan kita oleh Tuhan Yesus disebut sebagai orang yang berbahagia. Karena melihat apa yang kita lihat. Mendengar apa yang kita lihat. Apa itu maksudnya? Apa yang dimaksud Tuhan? Kita melihat dan mendengar peristiwa-peristiwa tentang Yesus. Kita melihat dan mendengar tentang sabda-sabda Tuhan. Karena banyak nabi tidak bisa melihat. Musa tidak bisa melihat Yesus. Daud tidak bisa melihat Yesus. Tetapi kita bisa. Dan karena itu kita dipuji. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh bahagia mendengarkan tentang firman Tuhan, melihat tentang Yesus, menyaksikan Yesus yang berkarya dalam hidup kita? Karena seringkali kita tidak bahagia, karena tidak mengerti betapa beruntungnya kita tidak sadar
Sebetulnya memang kita yang paling beruntung karena mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan, kita sungguh berbahagia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Berbahagia kalian yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Kalau kita tidak mendengarkan dan melaksanakan, ya tidak bahagia. Dan memang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan, kita sungguh-sungguh bahagia. Karena ketika kita bersedih atau berbeban berat, firman Tuhan mengatakan, datanglah padaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahagia kita. Kalau kita menderita, Tuhan mengatakan supaya bersukacitalah dalam pengharapan. Tekunlah dalam doa dan bersabarlah dalam derita. Kita tidak sendiri. Apabila kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mengalami kesepian, Tuhan bersama kita. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan ketika kita gelisah dan takut, jangan takut, aku ini Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan yang membuat kita bisa berbahagia. Pertanyaannya adalah apakah kita punya kerinduan untuk mendengarkannya dan ketekunan untuk melaksanakannya. Kalau tidak, bukan salah Tuhan. Kita semua sudah pada zaman yang sangat membahagiakan. Yaitu zaman yang bisa memandang peristiwa Yesus, zaman yang bisa mendengarkan firman-Nya. Sementara banyak nabi tidak bisa. Bahkan nabi-nabi besar, Elia, Elisa, Yeremia, Daud, semua kita bisa menyebut satu persatu. Dan mereka tidak mengalami zaman kita. Zaman di mana anak manusia Yesus sudah hadir, bangkit dan tetap tinggal bersama kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Bisakah kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menemukan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Karena Tuhan menyertai kita, bersama kita, dan tidak kemana-mana. Kalau tidak, kita sungguh orang-orang yang malang, yang seharusnya berbahagia karena Tuhan bersama kita, tetapi kita tidak melihat dan merasakannya juga. Mari kita mohon rahmat Tuhan, agar hidup kita sungguh-sungguh didasarkan pada pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami mampu percayakan firman-Mu. Anugerahkanlah kebijaksanaan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melihat kehadiran-Mu di dalam diri saudara kami, di dalam peristiwa-peristiwa hidup kami, dan peka mendengarkan firman-Mu, serta tekun melaksanakannya, agar kami menemukan sukacita dan kebahagiaan di dalam Dikau, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi.